Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Yuliana Dawati SPD, guru dari SMP Negeri 2 Minas. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar IPS tentang masa kemerdekaan. Mari kita saksikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis persiapan kemerdekaan Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Peserta didik mampu menjelaskan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan peserta didik mampu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan. Submateri dalam pelajaran hari ini adalah persiapan kemerdekaan Indonesia, pembentukan BPUPKI, pembentukan PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Karena janji kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Jepang, sehingga Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang BPUPKI yang pertama itu dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Namun pada akhir rapat masih belum ditemukan atau belum ditentukan secara tepat rumusan dari negara Indonesia, sehingga dibentuklah Panitia 9. Dari Panitia 9 ini terbentuklah yang namanya Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945. Sidang kedua itu berlangsung pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar dan bentuk negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Penasihat Mr. Ahmad Subarjo. Peristiwa Rengas Dengklok. Sultan Syahrir dari kaum pemuda mendatangi Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Namun hal ini ditolak oleh Soekarno-Hatta. Perbedaan sikap ini mendorong kaum pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar jauh dari pengaruh Jepang. Pada 16 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan kembali menuju Jakarta untuk menuju Rumah Laksamana Maida. Di Rumah Laksamana Maida inilah disusunnya rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 WIB, dibacakanlah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan diikuti dengan pengibaran bendera merah putih. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.